Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbis shrah sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semoga kita semua senantiasa selalu berada di jalan kebaikan. Jalan yang diridhwai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kota Baghdad yang megah, di bawah naungan Khalifah Harun al-Rasyid yang adil, hiduplah seorang penyair dan cendekiawan bernama Abu Nawas. Dikenal karena kecerdasan, kecerdikan, dan humornya yang tak tertandingi, Abu Nawas seringkali menjadi pusat perhatian di istana maupun di tengah masyarakat. Kisah-kisah tentang akalnya yang cerdik dalam memecahkan masalah pelik atau mengalahkan lawan debatnya sudah tersebar luas ke seluruh penjuru negeri. Suatu ketika, kabar tentang kedatangan seorang pendeta dari negeri jauh mulai menyebar di Baghdad. Pendeta itu, yang bernama Pendeta Simeon, dikenal luas karena kebijaksanaan, kedalaman pengetahuannya tentang kitab-kitab suci, dan kemampuannya dalam berdebat yang konon belum pernah terkalahkan. Ia datang ke Baghdad dengan misi untuk menyebarkan ajaran dan berbagi pemikirannya, menarik perhatian banyak orang dari berbagai kalangan. Pendeta Simeon segera menarik kerumunan besar di alun-alun kota, di mana ia sering memberikan ceramah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dari para cendekiawan dan masyarakat umum. Banyak yang terkesima dengan kefasihan bicaranya dan argumennya yang logis. Ia berbicara dengan tenang namun penuh keyakinan, membuat banyak orang merasa bahwa ia adalah seorang yang tak tertandingi dalam hal pengetahuan dan retorika. Seiring waktu, reputasi Pendeta Simeon semakin menjulang. Beberapa ulama dan cendekiawan lokal mencoba berdebat dengannya, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil menggoyahkan argumennya. Setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selalu dijawab dengan lugas dan meyakinkan, membuat lawannya terdiam tanpa bantahan. Hal ini membuat banyak orang mulai membandingkannya dengan Abu Nawas. Kabar tentang kehebatan Pendeta Simeon akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah, yang selalu menghargai kebijaksanaan dan kecerdasan, merasa penasaran. Ia pun berpikir, siapakah di antara Pendeta Simeon dan Abu Nawas yang memiliki akal paling tajam? Sebuah ide pun terlintas di benaknya untuk mempertemukan keduanya dalam sebuah debat terbuka. Kabar tentang tantangan debat antara Pendeta Simeon dan Abu Nawas segera menyebar seperti api di Baghdad. Masyarakat berbisik-bisik, ada yang skeptis, ada pula yang antusias. Banyak yang percaya bahwa Pendeta Simeon, dengan pengetahuannya yang luas dan argumennya yang kokoh, akan menjadi lawan yang sangat tangguh bagi Abu Nawas, bahkan mungkin yang pertama kali mengalahkannya. Di istana, Khalifah Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas. Dengan senyum tipis, Khalifah menyampaikan keinginannya untuk melihat sebuah pertarungan akal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Abu Nawas, kata Khalifah, seorang pendeta bijak telah datang ke kota kita. Ia dikenal tak terkalahkan dalam debat. Aku ingin melihat apakah kecerdikanmu mampu menandingi kebijaksanaannya. Abu Nawas, yang sedang menikmati hidangan lezat di hadapan Khalifah, hanya tersenyum simpul. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda gentar sedikitpun. Baginya, setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan keunikan pemikirannya. Wahai paduka Khalifah, jawab Abu Nawas dengan santai, jika memang demikian, hamba siap menghadapi tantangan ini. Semoga Allah memberkahi akal hamba. Meskipun santai di luar, dalam hati Abu Nawas mulai memikirkan strategi. Ia tahu bahwa Pendeta Simeon bukanlah lawan sembarangan. Ia harus mempersiapkan diri dengan matang, tidak hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan kecerdikan yang menjadi ciri khasnya. Debat ini bukan hanya tentang memenangkan argumen, tetapi juga tentang menjaga kehormatan dan menunjukkan kekuatan akal budi. Akhirnya, disepakati bahwa debat akan diadakan di alun-alun utama kota, di hadapan seluruh rakyat Baghdad dan para pembesar istana. Tanggal dan waktu ditetapkan, dan pengumuman disebarkan ke seluruh penjuru kota. Antusiasme masyarakat memuncak, menantikan pertarungan akal antara dua sosok paling cerdas di Baghdad, Pendeta Simeon yang bijak dan Abu Nawas yang cerdik. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Pagi itu, alun-alun Baghdad sudah dipenuhi ribuan orang yang berbondong-bondong ingin menyaksikan debat akbar. Matahari bersinar cerah,
memantulkan cahaya pada kubah-kubah masjid dan bangunan-bangunan megah di sekelilingnya. Udara dipenuhi bisikan antusiasme dan ketegangan yang bercampur aduk, menciptakan suasana yang meriah sekaligus hikmat. Sebuah panggung sederhana telah didirikan di tengah alun-alun, dihiasi kain-kain sutra dan karpet mewah. Di atas panggung, 2 kursi besar disiapkan untuk para peserta debat, dan 1 kursi lebih tinggi untuk Khalifah Harun al-Rasyid yang akan bertindak sebagai juri kehormatan. Para pengawal istana berjaga ketat, memastikan ketertiban di tengah kerumunan yang membludak. Tak lama kemudian, Pendeta Simeon tiba. Ia berjalan dengan langkah tenang dan anggun, mengenakan jubah putih bersih yang membuatnya tampak berwibawa. Wajahnya memancarkan ketenangan dan keyakinan, seolah-olah ia sudah yakin akan kemenangannya. Sorak-sorai dan tepuk tangan menyambut kedatangannya, menunjukkan betapa besar rasa hormat masyarakat kepadanya. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas muncul dari kerumunan, berjalan dengan gaya khasnya yang santai namun penuh percaya diri. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun tatapan matanya memancarkan kecerdasan yang tak diragukan. Sambutan untuknya tak kalah meriah, bahkan mungkin lebih riuh, karena masyarakat sangat mencintai sosok yang sering menghibur mereka dengan akalnya. Setelah Khalifah Harun al-Rasyid mengambil tempat duduknya, ia memberikan isyarat untuk memulai debat. Aturan pun dibacakan. Pendeta Simeon berhak mengajukan 3 pertanyaan kepada Abu Nawas, dan Abu Nawas hanya berhak mengajukan 1 pertanyaan kepada Pendeta Simeon. Siapapun yang tidak dapat menjawab pertanyaan lawannya akan dianggap kalah. Pendeta Simeon pun mengangguk, dan dengan suara lantang, ia mengajukan pertanyaan pertamanya. Pendeta Simeon menatap Abu Nawas dengan pandangan tajam, seolah ingin menembus pikirannya. Dengan suara yang jelas dan berwibawa, ia mengajukan pertanyaan pertamanya, "Wahai Abu Nawas, katakanlah kepadaku, di mana tepatnya pusat bumi ini berada?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun mengandung jebakan yang dalam, karena tidak ada titik pasti yang bisa disebut sebagai pusat bumi. Kerumunan orang mulai berbisik-bisik. Banyak yang mengira Abu Nawas akan kesulitan menjawab pertanyaan ini, karena secara geografis, bumi adalah bola yang berputar, dan menentukan pusatnya secara mutlak adalah hal yang mustahil. Mereka menantikan jawaban apa yang akan diberikan oleh Abu Nawas yang terkenal cerdik itu. Abu Nawas tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Ia tersenyum tipis, lalu dengan tenang ia menunjuk ke arah kakinya sendiri yang berdiri di atas panggung. "Wahai pendeta yang mulia," jawab Abu Nawas dengan suara lantang yang terdengar jelas di seluruh alun-alun, "tepat di sinilah, di bawah telapak kakiku ini, pusat bumi berada." Jawaban itu sontak membuat kerumunan terkejut. Lalu diikuti gelak tawa dan sorak-sorai. Beberapa orang saling pandang, mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Pendeta Simeon terdiam sejenak, tampak sedikit terkejut dengan jawaban yang begitu tak terduga dan lugas itu. Ia mencoba mencari celah untuk membantah, namun tidak menemukan argumen yang kuat. "Jika Anda tidak percaya," lanjut Abu Nawas dengan nada menantang, "silakan ukur sendiri. Jika Anda menemukan bahwa bukan disinilah pusatnya, maka saya akan mengakui kekalahan." Pendeta Simeon hanya bisa menghela napas. Ia tahu bahwa secara praktis, tidak ada cara untuk membuktikan atau membantah klaim Abu Nawas ini. Ia pun mengangguk, mengakui bahwa Abu Nawas telah berhasil menjawab pertanyaan pertamanya. Setelah jeda singkat untuk menenangkan diri dari jawaban pertama Abu Nawas, Pendeta Simeon kembali memusatkan perhatiannya. Ia tahu bahwa ia harus mengajukan pertanyaan yang lebih sulit, yang tidak bisa dijawab dengan kecerdikan semata, melainkan membutuhkan pengetahuan mendalam. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengajukan pertanyaan keduanya. "Baiklah, Abu Nawas," kata Pendeta Simeon, "jika Anda memang secerdik itu, katakanlah kepadaku, ada berapa bintang di langit?" Pertanyaan ini jauh lebih sulit daripada yang pertama, karena jumlah bintang di langit adalah sesuatu yang tidak mungkin dihitung oleh mata telanjang, atau bahkan dengan perhitungan manusia pada zaman itu. Kerumunan kembali riuh. Kali ini, mereka benar-benar penasaran bagaimana Abu Nawas akan menjawab. Pertanyaan ini tampaknya tidak bisa dijawab dengan trik kata-kata. Bahkan para cendekiawan di antara penonton pun saling berbisik, mengakui bahwa pertanyaan ini memang sangat sulit dan hampir mustahil untuk dijawab dengan tepat. Abu Nawas kembali tersenyum. Ia tidak langsung menjawab, melainkan meminta seekor keledai untuk dibawa ke atas panggung. Setelah keledai itu tiba,
Abu Nawas mulai mencabut bulu-bulu dari tubuh keledai itu satu persatu, dengan sangat hati-hati. Gerakannya lambat dan disengaja, membuat semua mata tertuju padanya. "Wahai pendeta yang mulia," kata Abu Nawas setelah mencabut beberapa helai bulu, "jumlah bintang di langit sama banyaknya dengan jumlah bulu pada keledai ini." Ia kemudian menatap pendeta Simeon dengan tatapan menantang. "Jika Anda tidak percaya, silakan hitung sendiri bulu-bulu keledai ini, dan setelah itu, hitunglah bintang-bintang di langit." Pendeta Simeon kembali terdiam. Ia tahu bahwa menghitung bulu keledai adalah pekerjaan yang mustahil, apalagi menghitung bintang di langit. Abu Nawas sekali lagi berhasil membalikan keadaan dengan jawaban yang cerdik dan tidak bisa dibantah secara praktis. Kekaguman mulai terlihat di wajah beberapa orang di antara kerumunan, sementara pendeta Simeon mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Wajah pendeta Simeon kini tampak sedikit tegang. 2 pertanyaan telah ia ajukan, dan 2 kali pula Abu Nawas berhasil menjawabnya dengan cara yang tak terduga dan tak terbantahkan. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menguji kecerdasan Abu Nawas sebelum gilirannya tiba. Ia harus mengajukan pertanyaan yang benar-benar akan membuat Abu Nawas terpojok. Setelah berpikir keras sejenak, pendeta Simeon mengangkat tangannya, meminta perhatian penuh dari kerumunan. Dengan nada yang lebih serius, ia mengajukan pertanyaan ketiganya. "Wahai Abu Nawas, katakanlah kepadaku, ada berapa banyak malaikat di surga?" Pertanyaan ini menyentuh ranah gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat, dihitung, atau dibuktikan secara fisik. Suasana di alun-alun menjadi hening. Pertanyaan ini jauh lebih sulit dari 2 sebelumnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengetahui jumlah malaikat di surga? Ini adalah pertanyaan yang menguji bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keyakinan dan pemahaman spiritual yang mendalam, atau mungkin, kecerdikan yang luar biasa untuk menghindarinya. Abu Nawas memejamkan mata sejenak, seolah sedang merenung. Kemudian, ia membuka matanya dan menatap pendeta Simeon dengan senyum penuh arti. "Wahai pendeta yang mulia," jawab Abu Nawas dengan suara tenang, "jumlah malaikat di surga sama banyaknya dengan jumlah pahala yang Anda kumpulkan dari perbuatan baik Anda." Jawaban itu menciptakan keheningan sesaat, lalu diikuti oleh gumaman kekaguman dari kerumunan. Jawaban Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki makna filosofis yang dalam. Ia tidak memberikan angka, tetapi memberikan sebuah kriteria yang tidak bisa diukur oleh siapapun kecuali diri sendiri dan Tuhan. Pendeta Simeon terdiam membisu, wajahnya pucat. Ia tahu bahwa jawaban itu tidak bisa dibantah. Bagaimana ia bisa membuktikan bahwa jumlah pahalanya tidak sama dengan jumlah malaikat? Itu adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan pembuktian manusia. Dengan 3 pertanyaan yang diajukan, pendeta Simeon telah dikalahkan oleh kecerdikan Abu Nawas. Kini, giliran Abu Nawas untuk mengajukan pertanyaannya. Setelah berhasil menjawab ketiga pertanyaan pendeta Simeon dengan cemerlang, kini giliran Abu Nawas. Seluruh mata tertuju padanya, menantikan pertanyaan tunggal yang akan ia ajukan. Ketegangan di alun-alun mencapai puncaknya. Masyarakat bertanya-tanya, pertanyaan apa yang akan diajukan oleh Abu Nawas yang terkenal dengan akalnya yang tak terduga itu? Abu Nawas berdiri tegak, menatap pendeta Simeon yang kini terlihat gelisah. Ia tidak terburu-buru. Ia membiarkan keheningan menyelimuti alun-alun sejenak, membangun antisipasi. Senyum tipis kembali tersungging di bibirnya, senyum yang seringkali menjadi pertanda akan datangnya kejutan dari dirinya. Kemudian, dengan suara yang jelas dan lantang, yang terdengar hingga ke sudut-sudut terjauh alun-alun, Abu Nawas mengajukan pertanyaannya. Pertanyaan itu sederhana, namun mengandung kedalaman yang tak terduga, dan menyentuh inti dari ajaran yang diakini oleh pendeta Simeon. "Wahai pendeta yang mulia," kata Abu Nawas, menatap lurus ke mata pendeta Simeon, "dengan segala hormat, saya hanya memiliki 1 pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan saya adalah, apakah Yesus beragama Kristen?" Seketika itu juga, suasana di alun-alun berubah. Gumaman riuh rendah langsung terdengar. Pertanyaan itu begitu sederhana, namun begitu mengejutkan. Banyak yang tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya, dan kini mereka mulai merenungkannya. Pertanyaan itu seolah mengguncang dasar pemahaman yang selama ini mereka yakini. Pendeta Simeon, yang sebelumnya tampak tegang, kini terlihat benar-benar terpukul. Wajahnya memucat, matanya membelalak,
dan ia kehilangan kata-kata. Ia mencoba membuka mulutnya untuk menjawab, namun tidak ada suara yang keluar. Pertanyaan Abu Nawas telah mengenainya tepat di ulu hati, membuatnya terdiam 1000 bahasa. Pertanyaan Abu Nawas, apakah Yesus beragama Kristen, menggantung di udara, menciptakan kebingungan yang nyata di wajah Pendeta Simeon. Ia tampak seperti orang yang tiba-tiba kehilangan pijakan. Matanya berkedip-kedip, otaknya bekerja keras mencari jawaban. Namun seolah-olah tidak ada kata-kata yang tepat untuk keluar dari bibirnya. Ia mencoba mengumpulkan pikirannya, mengulang-ulang pertanyaan itu dalam benaknya. Secara historis, agama Kristen baru terbentuk setelah wafatnya Yesus, melalui ajaran para rasul dan pengikutnya. Yesus sendiri hidup di zaman yang berbeda, dan ia tidak pernah menyebut dirinya sebagai Kristen dalam pengertian agama yang terorganisir seperti yang dikenal saat ini. Pendeta Simeon, yang selama ini selalu siap dengan jawaban untuk setiap pertanyaan, kini dihadapkan pada dilema besar. Jika ia menjawab, ya, itu akan bertentangan dengan fakta sejarah dan teologi yang ia pahami. Jika ia menjawab, tidak, itu akan terdengar seperti ia menyangkal inti dari keyakinannya sendiri, yang tentu saja akan menimbulkan kebingungan di kalangan pengikutnya. Kerumunan mulai menyadari kesulitan yang dihadapi Pendeta Simeon. Bisikan-bisikan berubah menjadi gumaman yang lebih keras, mencerminkan keheranan dan kekaguman mereka terhadap Abu Nawas. Mereka melihat bagaimana seorang pendeta yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini terdiam dan tak berdaya di hadapan satu pertanyaan sederhana. Akhirnya, Pendeta Simeon mengangkat tangannya, tanda menyerah untuk saat ini. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan suara yang nyaris tak terdengar, "pertanyaanmu sungguh dalam. Aku membutuhkan waktu untuk merenungkannya dan mencari jawaban yang tepat. Berikan aku waktu hingga esok hari." Khalifah Harun al-Rasyid mengizinkan, dan debat pun ditunda. Malam itu, Pendeta Simeon tidak bisa tidur. Pertanyaan Abu Nawas terus menghantuinya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaannya, membuka kitab-kitab suci, menelaah tulisan-tulisan kuno, dan merenungkan setiap ayat yang berkaitan dengan kehidupan dan ajaran Yesus. Ia mencari celah, mencari argumen, mencari pembenaran untuk menjawab pertanyaan itu. Ia berkonsultasi dengan para muridnya yang paling cerdas, bahkan mengirim utusan kepada para cendekiawan lain di kota. Semua orang yang ia tanyai menunjukkan kebingungan yang sama. Mereka semua mengakui bahwa pertanyaan itu sangat cerdik dan sulit dijawab tanpa terjebak dalam kontradiksi. Semakin ia mencari, semakin ia menyadari betapa jeniusnya pertanyaan Abu Nawas. Setiap argumen yang ia coba susun selalu menemui jalan buntu. Jika ia mengatakan Yesus adalah Kristen, itu berarti ia menciptakan agama yang belum ada pada masanya. Jika ia mengatakan Yesus bukan Kristen, itu seolah-olah memisahkan Yesus dari agama yang mengklaimnya sebagai pendiri. Dilema ini sungguh tak terpecahkan baginya. Fajar mulai menyingsing, namun Pendeta Simeon masih belum menemukan jawaban yang memuaskan. Wajahnya tampak lelah dan putus asa. Ia menyadari bahwa ia telah kalah dalam pertarungan akal ini. Abu Nawas telah berhasil mengalahkannya dengan satu pertanyaan yang tampaknya sederhana, namun memiliki bobot filosofis dan historis yang luar biasa. Ia memikirkan kehormatannya, reputasinya sebagai pendebat tak terkalahkan. Namun, kejujuran dan integritasnya sebagai seorang pendeta tidak memungkinkannya untuk berbohong atau memberikan jawaban yang tidak benar. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk menghadapi kenyataan dan mengakui kekalahannya di hadapan Khalifah dan seluruh rakyat Baghdad. Keesokan harinya, alun-alun Baghdad kembali dipenuhi kerumunan yang tak kalah banyak dari hari sebelumnya. Semua orang ingin tahu bagaimana Pendeta Simeon akan menjawab pertanyaan Abu Nawas. Ketegangan masih terasa, namun ada juga rasa penasaran yang besar untuk menyaksikan akhir dari debat akbar ini. Pendeta Simeon tiba di panggung dengan langkah yang tidak setenang kemarin. Wajahnya menunjukkan kelelahan dan keraguan. Ia berdiri di hadapan Khalifah Harun al-Rasyid dan Abu Nawas, menatap kerumunan yang menunggunya dengan penuh harap. Hening menyelimuti alun-alun, menunggu kata-kata yang akan keluar dari bibirnya. Dengan suara yang pelan namun jelas, Pendeta Simeon akhirnya berbicara. "Wahai Khalifah yang mulia, dan wahai seluruh rakyat Baghdad," katanya, "saya telah merenungkan pertanyaan Abu Nawas semalaman. Saya telah mencari di setiap kitab, berkonsultasi dengan setiap cendekiawan,
namun saya tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Pertanyaan, apakah Yesus beragama Kristen? Adalah pertanyaan yang sangat cerdik dan mendalam. Lanjutnya, dan saya harus mengakui, saya tidak mampu menjawabnya. Dengan demikian, saya mengakui kekalahan saya dalam debat ini. Pengakuan itu disambut dengan sorak-sorai gemuruh dari kerumunan. Abu Nawas hanya tersenyum, tanpa menunjukkan kesombongan sedikitpun. Khalifah Harun al-Rasyid tersenyum bangga. Ia telah menyaksikan sendiri kecerdasan luar biasa Abu Nawas. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan Abu Nawas, tetapi juga kemenangan akal budi dan kemampuan berpikir di luar kotak. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari pengetahuan yang luas, tetapi juga dari kecerdasan dan kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Sejak hari itu, reputasi Abu Nawas semakin melambung tinggi, dan ia menjadi legenda yang tak terlupakan. Tamat.